Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama pengurus Sakai Sambayan Bandar Lampung. Hadir di antara kita adalah Ketua Sakai Sambayan Bandar Lampung, Bapak Sahmin Ahyar. Selamat sore nih Pak Selamat Sahmin. sore. Ya, senang nih Pak Sahmin untuk yang kedua kali ya. Iya. Hadir di Tegar TV ya. Iya. Makasih ya Pak. Pak Sahmin, Pak Ketua Sakai Sambayan Bandar Lampung didampingi oleh Bapak Tony Frizal. Beliau adalah Sekretaris Sakai Sambayan bersama Sultan Darmawan Sutan. Ya pun, tapi pun Bidang budaya Sakai Sambayan. Ini memang perlu diingatkan istilah Iya, Sultan itu ya, Sultan itu, Pak iya. Dar, karena beda-beda beda-beda ya. daerah, Ada yang wilayah teritorialnya berbeda. ada yang Sultan, Ada yang sultan, ada yang Sultan, ada yang setan. ada yang setan. Iya. Memang harus jelas. Begitu Harus ya Pak jelas. Samin ya. Oke. Tema kita adalah politik dalam pandangan budaya Lampung. Menarik ini pemirsa, apalagi kita tahu bahwa tahun 2024 mendatang, khususnya Februari, kita akan merayakan pesta demokrasi. Iya. Ya. Pak Sahmin Ahyar, ini sebelum ke tema kita ini perlu juga dikenalkan kembali apa itu Sakai Sambayan Bandar Lampung. Silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa Tegar TV Iya. dimanapun kita berada. Kami bertiga dari Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan Oh. pada hari ini ingin memperkenalkan lebih lanjut apa itu Sakai Sambayan. Betul. Iya, biar pemirsa kenal Ya. itu Pak. Silakan. Sakai Sambayan itu adalah satu di antara filosofi Lampung Iya. yang berarti kegotong royongan. Hmm. Jadi segala sesuatu pekerjaan apabila kita lakukan secara bersama-sama itu yang berat akan menjadi ringan. Dan mudah-mudahan akan bisa mengangkat silaturahmi yang terbaik antara sesama manusia. Jadi tidak hanya tergantung kepada orang Lampung saja itu. Oh. Masalah Sakai Sambayan. Iya, Itu meliputi manusia seutuhnya. Iya. Nah, apapun agamanya, apapun sukunya, itu iya. tidak ada jedah ataupun batas di antara kami. Betul, betul. Jadi di dalam Sakai Sambayan ini boleh masuk suku apapun, agama apapun. Namun kalau di dalam keyakinan itu kita berpegang teguh pada keyakinan kita masing-masing, Betul. tapi kita tetap bertoleransi. Iya. Sementara itu saja. Oh iya, Pak Sahmin. Ini ditambahkan oleh Pak Sekretaris ini, Pak Tony Frizal ini, soal organisasi Forum Komunikasi Persaudaraan Sakai Sambayan. Ini luar biasa nih Pak Tony. Organisasi Forum Persaudaraan Sakai Sambayan ini. Itu kapan berdirinya atau organisasi periode Pak Sahmin ini kapan nih Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Sesuai dengan pertanyaan tadi akan saya coba menjawab. Sakai Sambayan itu didirikan secara bersama-sama oleh kami cukup dengan jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan baik itu aturan hukum dan sebagainya. Oke. Jadi kami duduk bareng itu awal berdirinya pada tanggal 21 Januari 2023. 21 Januari. Oke. Pun dengan berbagai proses kami sudah mengurus beberapa syarat-syarat ketentuan organisasi agar tidak liar. Betul, betul. Maka kami legal, Iya. kami telah mendaftarkan di Kumham, kami sudah keluar. Kemudian juga sebelum itu kami sudah membuat akte notaris, Iya. karena itu dasar kita lapor ke Kumham. Iya. Dalam perjalanan kami juga setelah beberapa bulan yang lalu kami telah melaksanakan deklarasi dan langsung pengukuhan pengurus. Oh begitu ya. Itu seluruh provinsi Lampung atau khusus di Bandar Lampung aja atau bagaimana Pak? Untuk sementara organisasi Sakai Sambayan ini berdiri yang telah di Kota Bandar Lampung. Namun Ya. pada selanjutnya kami berharap karena Ya. memang ini adalah anggaran dasar rumah tangga, Sakai Sambayan itu mendirikan juga DPP. Nah, DPP-nya itu berada di Provinsi Lampung. Maka ke depan kami masih memiliki tugas
bersama agar memang membentuk DPP ini. Kalau DPP sudah terbentuk, kami juga akan membentuk 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Oh, itu ini karena Pak Sekretaris ini Pak Ketua, saya nanya ke Pak Sekretaris terkait sekretariat kita nih di mana ini Pak? Sekretariat kami sudah kami tetapkan, tapi sifatnya masih sementara. Oke. Itu di Jalan Imam Bonjol, nomor 303, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Silakan kalau memang ada kepentingan untuk berdiskusi dan sebagainya mengenai organisasi, 24 jam sekretariat terbuka. Kebetulan saya tinggal di sana. Oh iya. Ya, sebagai sekretariat. Pak Samin, ini organisasi terbuka untuk umum ya, Ya. Pak Ketua ya? Ya. Itu gimana Pak? Baik. Organisasi kita memang terbuka untuk umum. Sepanjang yang ingin masuk itu dia minimal memegang satu keteguhan, itu 4 pokok harus ada pada dia. Pertama, orangnya berbudaya, berakhlak, beretika, dan bermoral. Ini yang kami utamakan. Oke. Berbudaya. Oh ya, berbudaya, beretika, berakhlak, dan apa satu tadi lupa saya. Nah, dan bermoral. Jadi kalau 4 itu ada pada diri manusia, ya insya Allah sampai generasi-generasi seterusnya kita didik dengan jalan yang demikian, kita tidak melampaui batas. Oke, menarik. Betul, harus ada 4 itu ya, iya. Pak Ketua ya, iya, menarik itu. Ini ke Pak Sultan Darmawan Sultan. Iya. Ini bidang budaya Sakai Sambayan, ini menarik ini. Kenapa ada kayaknya bidang budaya ini penting juga di Sakai Sambayan? Gimana Pak? Baik, terima kasih pemirsa Tegar TV di mana saja yang telah hadir ataupun menyaksikan acara kami. Selamat dakwah atau selamat siang menjelang sore, tapi pun Ya. baik, Pak, kita tadi sudah mendengarkan berdirinya organisasi itu. Pertanyaannya, kenapa ada bidang budaya? Bidang budaya. Ya. Baik. Kita hidup berlandasan dengan budaya. Artinya budaya itu lahir jauh dari sebelum merdeka. Iya. Iya. Jauh dari sebelum kita merdeka tahun 1945 kita sudah memiliki budaya. Betul. Dengan budaya kita sendiri. Oleh karenanya sudah barang tentu dalam kita hidup bernegara dan berbangsa, beragama, kita memiliki budaya. Sangat tidak logis apabila dalam satu organisasi itu tidak ada bidang budaya. Itu supaya. Ya, jadi oleh karena itu bidang budaya itu di dalam suatu organisasi itu sangat dibutuhkan. Betul. Saya pikir itu dulu, Pak. Oke. Tapi kalau misalnya organisasi Sakai Sambayan ini itu kan terdiri dari seperti kata Pak Ketua nih. Ya. Jadi budayanya tidak hanya budaya Lampung aja atau bagaimana Pak? Kita mengacu pada falsafah tadi, Il Pesingiri nemuinya Mas Sakai Sambayan, termasuk bergotong royong itu berjuluk Ba'adab. Artinya kita siap menerima dan siap juga memberi. Orang Lampung ini simah, Pak. Kalau bahasa kami itu simah. Simah dalam tanda kutip menerima, menghargai, menerima dan memberi. Betul. Jadi kita tidak terlalu saklek, tidak terlalu pakem. Kita ketahui dalam budaya kita ini kita beraneka ragam budaya. Corak warna suatu keindahan, bukan merupakan suatu hal yang menimbulkan suatu persoalan yang menimbulkan suatu kejadian yang kita tidak inginkan. Dengan kita berbudaya dengan budaya kita, apakah itu budaya lokal wisdom ataupun itu budaya yang datang dari luar, harus kita hargai. Betul. Saya rasa itu, Pak. Oke, menarik. Pak Ketua, Pak Samin Ahyar, ini kan tema kita politik dalam pandangan budaya Lampung. Ini menarik. Kalau sekilas sebelum kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya nih Pak Samin, itu apa maksudnya kira-kira? Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan tema politik dalam pandangan budaya Lampung. Nah, yang pertama kita harus pahami dari kata demi kata. Betul. Apakah itu politik? Ya. Politik itu kalau menurut kata daripada budaya Lampung adalah satu gagasan, ide dan terobosan para pemikir yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Betul. Itu politik. Nah, kemudian
bagaimana Lampung berpandangan tentang politik. Ya. Dia harus mengacu kepada pedoman 5 filosofi Lampung. Ya. Mulai dari Bejuluk Buah Adat sampai di PIL sendiri. Tapi mohon izin, jangan kita hanya menghafal. Kita harus memahami betul apa yang termaktub di dalam kata-kata tersebut. Dari 5 kata. Dari 5 kata itu. Baru kita nanti bila kita sandingkan di dalam 2 kata ini, dia akan menemukan hal yang terbaik. Nah, karena kita miris di dalam pandangan umum. Politik ada yang berbicara 5 tahun sekali. Padahal 5 tahun sekali itu bukan politik, tapi itu adalah pesta demokrasi yang mengimplementasikan politik itu tadi. Berarti gagasan, terobosan, dan ide-ide para pemikir itu untuk kepentingan masyarakat banyak secara optimal dan betul-betul sangat nilainya yang sangat tinggi. Itulah politik. Lah kalau 2 ini kita gabungkan di dalam pola pikir, maka itu tidak ada lagi yang namanya kalau saya minta dukungan, Bapak mau bayar berapa, itu tidak ada. Iya. Dan saya yang minta dukungan, saya akan bayar sekian, itu tidak ada. Iya. Nah, yang terjadi sekarang ini, kenapa? Karena mereka menyalahgunakan pemahaman daripada arti politik itu sendiri. Betul. Itulah pandangan budaya. Nah, karena budaya itu sendiri adalah satu gagasan, ide, terobosan para pemikir, para penyimbang Lampung untuk membuat satu karya yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yang dianggap penting dan perlu, sehingga itu dibudayakan di daerah kita masing-masing, sehingga menjadi ujung tombak, bisa menjadi sarana untuk perdamaian dan pengharmonisasi masyarakat secara umum. Oke. Apalagi Pak Ketua, bahwa Sakai Sambayan ini kan tidak terdiri dari hanya satu budaya Lampung aja kan, ada beberapa ini gimana Pak? Karena setiap manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, pasti berbudaya dan beradat. Yang berbeda itu adalah tradisi kita di dalam ruang lingkup kita masing-masing. Nah, tapi kalau budaya dan adat itu sama. Kenapa saya katakan adatnya sama? Karena kalau kita pahami daripada kata-kata adat itu adalah tatanan perilaku hidup manusia. Itulah kata-kata adat. Nah, jadi kalau tatanan perilaku hidup manusia, tatanan perilaku hidup orang Lampung, ya begini. Nah, itu karena itu dianggap perlu dan baik, maka itu jadi budaya. Iya, betul. Jadi budaya. Jadi budaya. Begitu pula suku yang lain, misalnya saudara kita dari Bali, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, mereka bermacam-macam budaya. Tapi yakinlah, budaya yang mereka lakukan itu berdasarkan hasil pola pikir para tokoh-tokohnya terdahulu demi kepentingan generasi penerus. Saya yakin itu. Nah. Ya, Pak Ketua, Pak Samin Ahyar, ini menarik ini dialog spesial kita pada sore hari ini. Tapi waktu juga ini Pak Sutan Darmawan Sutan. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Forum Komunikasi Sakai Sambayan Bandar Lampung akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.